Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Riansa. Saya mahasiswa dari STIA Satya Negara Palembang dengan NIM 2311104. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan masalah yang telah saya buat dari tugas mata kuliah manajemen konflik. Makalah ini berjudul yaitu manajemen konflik dalam pemerintahan dan organisasi. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena makalah berjudul manajemen konflik dalam pemerintahan dan organisasi ini dapat diselesaikan. Makalah ini membahas konsep manajemen konflik, temuan masalah konflik dalam organisasi pemerintahan, serta langkah penyelesaiannya. Dalam latar belakang, konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam organisasi. Perbedaan kepentingan, komunikasi yang kurang efektif, dan perbedaan cara pandang dapat menimbulkan konflik. Dalam pemerintahan, konflik harus dikelola agar tidak mengganggu pelayanan publik. Yang berarti rumusan masalahnya, yang pertama adalah apa pengertian manajemen konflik menurut para ahli. Lalu yang kedua, bagaimana konflik dalam organisasi pemerintahan. Yang ketiga adalah bagaimana langkah penyelesaian konflik. Di sini terdapat tujuan dalam makalah yang telah saya buat. Mengetahui konsep manajemen konflik, mengidentifikasi masalah, dan memahami penyelesaian konflik. Pembahasannya yaitu pengertian manajemen konflik menurut para ahli. Menurut Robbins, konflik adalah proses ketika seseorang atau kelompok merasa kepentingannya dipengaruhi secara negatif oleh pihak lain. Sedangkan menurut Thomas dan Clement, manajemen konflik dilakukan melalui pendekatan bersaing, bekerja sama, menghindar, menyesuaikan diri, dan kompromi. Sedangkan menurut pendapat penulis, manajemen konflik adalah strategi untuk memahami penyebab konflik, mengendalikan masalah, dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Temuan masalah konflik dalam organisasi pemerintahan. Contoh, perbedaan antara pimpinan dan pegawai mengenai pembagian tugas dan komunikasi. Masalah yang ditemukan yaitu seringkali kurangnya komunikasi, perbedaan kepentingan, pembagian kerja tidak merata, serta perbedaan cara kerja. Yaitu langkah-langkah penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu analisa situasi, memahami penyebab konflik, pihak yang terlibat, dan dampaknya. Lalu yang kedua adalah analisa isu, mengidentifikasi masalah seperti komunikasi yang buruk, kurang koordinasi, dan perbedaan persepsi. Yang ketiga adalah menyusun tujuan. Dengan ini berarti menciptakan komunikasi yang baik, meningkatkan kerjasama, dan memperbaiki pelayanan. Lalu poin B yaitu identifikasi, menentukan pihak yang terlibat, penyebab konflik, dampak, dan solusi. Yang C yaitu terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama adalah komunikasi terbuka, yang kedua adalah mediasi, yang ketiga membuat aturan kerja yang jelas, dan yang keempat adalah pembangunan kerja sama tim. Dari kesimpulannya, konflik adalah bagian dari organisasi yang perlu dikelola. Manajemen konflik membantu organisasi menemukan solusi dan meningkatkan hubungan kerja. Dalam hal ini, terdapat saran yaitu pemerintah perlu meningkatkan komunikasi, transparansi, dan kerjasama agar konflik dapat diminimalkan. Dari pembahasan konflik ini terdapat poin-poin yang dapat kita simpulkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai makalah manajemen konflik. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.